Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kali ini kita akan coba belajar menyelesaikan soal UKK TKJ tahun pelajaran 2025-2026 paket 1 gitu ya. Ini yang saya bahas bukan instalasinya tapi konfigurasinya ya. Saya mohon maaf nggak bisa ngerekam yang instalasinya tadi. Ya, nanti Anda latihan lah di lab gitu ya. Baik, langkah yang pertama pastikan perangkatnya sudah di-reset semuanya, router, switch, access point sudah di-reset. Terus kabel yang Anda instalasi, yang Anda buat kabel strike, kabel FO-nya, pastikan normal semua bisa digunakan maksud saya gitu ya. Gitu. Kalau sudah, alatnya sudah siap, kabelnya sudah di-crimping, sudah diinstalasi yang FO-nya, terus router switch-nya sudah di-reset. Langkah yang pertama kita setting dulu routernya. Ingat pesan saya, saran ya, pastikan Anda nyetingnya satu persatu. Terus untuk setting pertama, LAN card yang ada di PC Anda nggak usah disetting IP-nya, biarkan kosong. Ya. Pastikan LAN card-nya nggak silang ya. Berarti ketika Anda buka settingannya WinAir, NCPL, DCPL, muncul penampakan atau makhluk seperti ini gitu ya. Oke, kalau sudah tampil penampakan seperti ini, penampakan ya. Pastikan di sini nggak silang ya, seperti ini. Kabelnya kabel strike, nggak ada kabel cross di sini ya. Terus langkah berikutnya masuk ke mikrotik, username-nya admin, nggak usah password, alias kosong, nggak usah diketik passwordnya. Enter boleh, klik connect boleh. Muncul seperti ini, kasih password. Anda lihat soal, ingat ngerjakannya sesuai dengan petunjuk yang ada di soal. Jangan pakai cara Anda sendiri gitu ya. Kita lihat di soal. Oke, ether satunya sudah saya tancapin ini ya, sudah saya tancapin. Mohon maaf saya nggak bisa menampilkan gitu ya. Di reset sudah. Terus berikan password pada router Anda angkanya 123. Ya. Oke, kita kasih password di sini. 123 123. Kalau Anda ragu, Anda klik setting, hide password. Tak zoom. Ini ya. Anda hilangkan. Oh, nggak muncul di sini ya, mohon maaf nggak muncul. Ini passwordnya 123 ya, gitu. Sesuai dengan permintaan soal. Kalau sudah, klik change now. Nyobanya berhasil apa enggak? Kita coba session disconnect. Gitu. Kita coba login lagi ya. Kita buka Winbox, kita refresh, pastikan Mac-nya muncul, klik Mac-nya, nanti di sini muncul ya. Admin tanpa password dulu ya. Kita coba, bisa enggak? Nggak bisa, soalnya tadi sudah diganti passwordnya kan, bukan diganti passwordnya, sudah dikasih password. Passwordnya 123, diingat-ingat 123, enter atau connect. Udah beres. Berikutnya, konfigurasi hostname dengan nama ini, formatnya R, huruf besar semua, huruf kapital, min, nama siswa. Kita masuk ke router, ke Winbox maaf, sistem identity, huruf besar, R, min, misalkan Steamstar, misalkan nama siswanya misalkan ya. Klik apply, oke. Jadinya berhasil, di atasnya sudah berubah di judulnya ini atau di terminalnya sudah berubah. New terminal, diklik. Kita ketik N, no. Ini kan apakah Anda ingin tahu lisensinya? Nggak usah, N, udah beres. Terus kalau Anda lihat lagi di session, disconnect, kita lihat lagi di Winbox, udah berubah identitasnya R Steamstar gitu. Beres ya? Ada pertanyaan? Oke, langkah berikutnya. Berikan komen. Berarti interface-nya yang dipakai cuma 2 di router, itu interface yang dipakai cuma 2, Ether 1 sama Ether 2. Ether 3-nya dipakai sih untuk nyeting aja. Ya. Nggak usah dikasih IP berarti Pak, pinter. Nggak usah dikasih IP. Ether 3 nggak usah dikasih IP. Ether 1 ke internet sudah ya. Kita lihat aja lah. Kita masuk ke Winbox gitu. Ini kita tutup aja dulu ini. Kita masuk ke interface. Pastikan di sini Ether satunya RR itu running ya. R itu running. Ada kabel yang nancep terus nyala. Pastikan kabel yang Anda tancapin nyala di sini ya. LED-nya tuh ya, bukan kabelnya nyala, LED-nya nyala yang di perangkatnya itu ya. Berarti Ether 1 ke internet, kasih label lah, Ctrl M, dipilih terus klik kanan komen atau Ctrl M, internet. Gitu ya.
Ether 2 itu untuk VLAN kan ya, gitu. Ctrl M VLAN. Itu aja. Yes. Ether 3 untuk config nggak usah dikasih, nggak apa-apa. Kalau mau dikasih juga nggak apa-apa. Untuk config, kayak nyeting. Oke, langkah berikutnya, ini kita double klik, belakangnya ditambahi Ether 1 itu internet. Ether 2 itu untuk VLAN. Ether 3 itu untuk config. Config itu configuration. Nomor 4 sudah dikasih komen, beres, dapat nilai, cerang, sama pengujinya dicentang, cek, gitu. Berikutnya, buat interface VLAN pada interface Ether 2. Ingat, ini ada kadangkala ada siswa yang keliru milih gitu ya. Nggak connect kalian VLAN-nya, nggak jalan VLAN-nya. Pilih di Ether 2. Berarti Anda pilih Ether 2, klik Ether 2. Anda klik sini, VLAN. Anda buatnya dari menu sini boleh, menu yang ini boleh, atau dari menu sini boleh. Terserah Anda. Terserah Anda. Dari sini misalkan, klik VLAN-nya ini. Nggak diklik juga nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa. Ini diklik, pilih VLAN. Oke, kasih nama. Sesuai dengan tabel. Sesuai dengan soal. VLAN name. VLAN hotspot HTSPT. VL HTSPT. Oke. VL HTSPT. Kita lihat HTSPT. Dan ini di print Anda bawa ke masing-masing. HTSPT. Udah selesai. VLAN ID-nya. Nyontoh tabel lagi. ID-nya 100. 100. Interface-nya keluarnya dari mana? Ether 2. Diganti Ether 2. Jangan sampai keliru loh ini. Ya. Gitu. Jangan sampai keliru. Nggak lihat di video. VLAN 2. Wes, yang bawah nggak usah diapa-apain, nggak usah di checklist maksud saya. Klik apply. Itu wes. Oke, wes. Hotspot. Beres ya. Berikutnya, klik ini lagi, VLAN lagi. Anda pilih Ether 2, klik gitu, Pak. VLAN 200. Kita lihat VLAN 200 namanya VL min SVR untuk server untuk Linux. VL huruf besar, VL min SVR. S-nya besar ya. Oke. Beres. Klik apply. Oke, beres. Dari sini ada pertanyaan? Enggak ada. Bismillah, moga-moga paham. Ini ditutup. Udah. Langkah berikutnya, nomor 5 sudah beres, nomor 6 sudah beres. Cuma di sini kan ada ini, IP-nya belum, Pak, ini, Pak. IP-nya. Anda nggak usah mikir ini jumlah klien ini, nggak usah. IP-nya. Masuk ke IP addresses. Anda lihat di sini masih kosong, gitu ya. 172.16.126. Nomor raknya misalkan 80 misalkan ya. Misalkan sesuaikan. Nanti kan duduknya satu-satu nih, urut nomor absen. Klik add 172.16. nomor rak misalkan 80. Sesuaikan, ada nomornya kok. Bukan nomor absen ya, nomor rak sampai duduk nomor berapa. Saran saya, sampean kalau ada kelas lain mulai duluan, contoh 3K1 mulai duluan, sampean tanya ke siswa itu, gitu. Gimana kondisi komputernya, perangkatnya enak enggak? Kalau ada yang enggak sesuai, laporan ke toolman-nya, gitu nggih. 80.1 slash-nya 26. 172.16.80 itu nomor rak 1/26 sesuai dengan format ini 172.16 ya. Kalau sudah, ini buat siapa, Pak? Ini untuk yang hotspot. Ini untuk yang hotspot. Oke, Anda lihat VL hotspot, ini IP-nya ini. Ya, VL hotspot, kita klik apply. Udah. Kita kasih keterangan, habis apply baru komen. VLAN hotspot HSPT. Iya. HTSPT. Kalau sudah klik OK. Apply OK ya, gitu. Sudah jadi satu. Berikutnya, ini diklik. Ini ada copy paste boleh ya, misalkan gini Mbak, Mas. Misalkan gini, ini ada double klik, Anda copy boleh. Contoh ya, saya pakai cara copy. Ini di copy,
Ini diganti 172.17, nomor Anda ini slashnya 25. Ini untuk server ya, jangan sampai keliru milih. Klik apply, berhubung ini tadi ngopi, komennya diganti. So ini ngopi tadi, kopi diganti SVR. Jadi ketika ujian fokus ngerjakan ya apa caranya aku mari sakurungi dohur. Klik apply, oke. Lagi, ini udah selesai IP-nya, langkah berikutnya. Ini udah paham ya ini ya, yang ini udah paham ya, tahapan ke-6 udah paham ya. Berikutnya, konfigurasi DHCP klien untuk Ether 1 router Anda. Pastikan Ether 1 router Anda mendapatkan IP address dengan format ini. Ini cirinya kalau benar, Mas. Kalau depannya bukan 1010 salah, Mbak. Terus 124. Itu maksudnya tergantung router saya ngasihnya berapa gitu. Contoh. Klik IP DHCP klien kan masih kosong nih. Klik add, pilih Ether 1. Yang bawah ini biarin, klik apply, oke. Lihat. Kalau depannya bukan 1010 salah. Ini contoh ini di server saya ya. Ini di meja guru ya, IP-nya sekian. Nanti kalau di komputer Anda itu harus 1010. Yes ya. Kalau sudah, pastikan PON dapat IP. Beres seperti ini. Langkah berikutnya. Anda coba dulu ngeping. New terminal. Anda ping ke 8844. Oke, replay. Anda ping ke internet nang domain, misalkan Google, nggak harus Google terserah, yang penting domain lah. Ini ya. Berarti router Anda connect internet, routernya connect internet gitu. Routernya connect internet. Bukan PC Anda, routernya connect internet gitu ya. Soalnya ada kejadian siswa yang, Pak, router saya lupa ngeping ke internet bisa, tapi klien saya nggak bisa. Yang salah bukan kliennya, routernya. Mungkin settingannya ada yang keliru atau salah. Udah beres. Kalau sudah, Anda lihat di IP addresses muncul satu lagi. Otomatis, dia itu dynamic otomatis. Gitu. Ya, beres ya. Berarti routernya connect internet. Langkah berikutnya. Ini udah beres, nomor 7 udah beres. Ngikutin ini aja. Romon, jangan lupa. Romon. Klik tools Romon. Romon, enable dulu, Anda aktifkan dulu, ID-nya diklik. Ini ada formatnya, Mas, Mbak. Nomor rak, Anda enable dulu, nomor rak, ini sudah dituntun Anda. Nomor raknya ya berapa? Tadi kan 80 saya, 80, sesuaikan. Terus secret password kata sandi PW-nya 123456. Ya, 123456. 123456. Klik apply, terus discover. Gitu ya. Kalau di sini muncul router lain berarti benar, gitu ya. Oke ya, udah beres. Pastikan Romon Anda ketika diklik discover muncul router milik orang lain. Ya, minimal milik saya lah. Misalkan barangkali teman Anda masih belum selesai, minimal muncul router milik saya. Namanya ini, Mbak, Mas. VLAN server net admin, lab net admin, gitu. Nah, kalau sudah seperti ini, saya lihat lagi di instruksi berikutnya. Sudah. Konfigurasi DNS router menjadi allow remote request. Siap. Berarti masuk ke IP, DNS. Ini ada checklist, Mas. Allow remote request. Checklist, klik apply. Oke. Beres. Berikutnya. Konfigurasi internet gateway pada router. Ya, supaya nanti klien Anda bisa internetan. Gitu. Caranya gini. IP firewall, ya, IP firewall, masuk ke tab NAT, ingat-ingat masuk ke tab NAT, ya, klik add general, ya, Anda nyeting dari belakang dulu boleh, dari depan boleh, terserah Anda, dari depan lah misalkan ya, pilih src NAT, source NAT, terus Anda pilih di sini out interface, pilih Ether 1, soalnya yang nyambung internet Ether 1, terus actionnya masquerade. Terus klik apply command internet gateway. Enter. Klik OK. Sudah selesai seperti ini ya. Ingat ya di NAT ya. Di NAT internet gateway. Terus nanti kalau jalan, kalau Anda lihat di sini byte paketnya nanti ini bergerak nanti. Nilainya nggak 0, nanti bergerak. Nanti ketika ada kliennya ya. Ini sudah beres. Langkah berikutnya.
konfigurasi SNTP. Berarti ingat ya, Anda pastikan routernya connect internet dulu gitu ya. Baru SNTP-nya bisa. SNTP itu Simple Network Time Protocol ya. Supaya sinkron waktunya ya. Kita klik yang sistem SNTP. Pak, di komputer saya, di Winbox saya nggak ada SNTP, Pak. Adanya NTP client, Pak. Nggak apa-apa, sama. Ya, ada pakai NTP client maupun SNTP client, sama. SNTP, enable, Anda masukkan IP-nya, Pak. Atau domainnya. Contoh, saya masukkan domainnya. Kalau di sini kan sudah ada keterangan, silakan isi dengan IP NTP kan. Ya. Cara mengetahui IP-nya gini, new terminal, Anda ping, ingat huruf kecil semua. Ping 1.id.pool.ntp.org. Ingat, komputer Anda belum bisa internetan ini. Posisi ini tuh komputer Anda belum bisa internetan. Makanya Anda kalau misalkan lupa IP-nya NTP berapa ya? Tanya AI lah, nggak bisa. Oh, HP Anda ada di tas, komputer Anda belum connect internet, ini masih routernya ini, Pak. Belum nyeting kliennya, belum. Enter, pastikan replay. Kalau timeout, ganti. Ya. Pastikan alamatnya benar, Pak. Ini kan 1.id.pool.ntp.org, ganti 2. Cari yang replay, Pak. Timeout. Gitu ya. Masih belum bisa kan ini kan ya. Akan mengalami seperti ini, Anda coba dulu ngeping ke domain lainnya, ping google.com. Bener kan ya? Ping mikrotik.com. Bener. Ping 1.id.pool.ntp.org. Mau ya. Terus stop, ganti 2. Ganti 2. Oke, stop. Beres ya ini ya. Terus kalau sudah, ini IP-nya di copy, Mas. Ini di copy. Terus klik kanan, copy. Tempelin di sini, Mas. Klik kanan, paste. Ingat, jangan sampai kelebihan spasi. Karena siswa nggak nyadar, ini ada spasi ini. Nah, kita buktikan ya, ini tak salah, tak sengaja salah. Belakangnya ada spasinya nih. Terus berikutnya yang ini kan IP-nya beda ya. Beda kan, gitu ya. Terus klik kanan, copy atau salin. Sini, paste. Ini kan merah ya. Kenapa merah? Soalnya di belakangnya Anda lihat ini ada spasinya. Ini yang kadang-kadang membuat siswa yang bingung. Bener loh Pak IP-nya. Iya ada spasi ini pola ibu ini. Anda hapus spasinya, Mas. Nah, jadi biru, Pak. Berarti biru udah bener. Klik apply. Pastikan di sini muncul angka seperti ini ya. Angkanya nanti random angkanya ya. Kalau sudah, klik OK. Tutup. Kita cek sekarang tanggal date and time-nya, tanggalnya, jamnya udah sesuai nggak? Caranya Anda klik kanan di atasnya ini, Mas. Klik kanan add time. Masih jam 00 ya. Masih salah ya. Klik kanan add date 2 Januari 1970. Masih salah ya. Kita klik di sini sistem clock ya. Di sini ada ganti, ingat-ingat nanti ini ada penilaiannya di sini ya. Jangan sampai gara-gara ini nilai Anda berkurang di sertifikat nanti ya. Anda pilih Asia Jakarta ya. Pilih Asia Jakarta. Ini ya. Klik, ini masih belum sudah berubah ya. Klik apply. Jamnya Anda lihat sudah berubah. Sama kan yang di atas ini. Kalau sudah klik OK. Udah beres jamnya. Dari sini ada pertanyaan? Beres. Berikutnya, sekarang kita setting DHCP. Ingat yang ada di DHCP itu hanya VLAN untuk Ether 1, Ether 3 nggak pakai. Berarti yang ada di DHCP-nya itu hanya VLAN, gitu ya. Terus DHCP-nya antara hotspot sama server beda. Yang perlu Anda buat DHCP dari menu DHCP itu adalah yang server. Kalau hotspotnya buat DHCP-nya dari menu hotspotnya. Ingat. Oke, sekarang kita coba yang servernya dulu lah. IP DHCP server, ingat yang VLAN server itu nyambung ke PC kita ya, VLAN servernya itu ya. Anda masuk ke DHCP sini, menu yang pertama ini. Ya, saya ulangi IP DHCP server, gitu ingat. Diklik nanti muncul seperti ini, Anda klik DHCP setup. Di sini Anda pilih yang server, jangan sampai keliru milih yang server.
klik next, klik next. Tadi tak bilang yang subnetting, saya 25 CIDR. Ini otomatis nanti. Klik next. Ini adalah networknya, IP-nya VLAN server, klik next. Ya, ini dihitungkan sampean. Mulai 2 sampai 126, mulai dihitungkan sampean. Gitu, ya. Kalau sudah seperti ini, kita klik next, kita klik next lagi, next lagi. Sudah successful. Pastikan muncul pesan ini. Berarti settingan Anda untuk yang VLAN server sudah sukses, beres. Yang hotspot, Pak? Ya, nanti sebentar. Sekarang kita coba dulu yang server. Caranya dari menu sini, dari NCP atau GPL, ini kan belum ada IP-nya tadi. Anda di kanan disable. Oh, nggak usah disable. Kita pindah sekarang ke Ether 2. Kita nyoba ya. Kalau merah seperti ini berarti belum ada klien yang connect. Berarti merah itu indikatornya satu, settingannya ada yang salah. Yang kedua, memang nggak ada klien yang connect, belum ada klien yang connect, makanya merah ya. Ini udah beres. Sekarang kita setting DHCP untuk hotspot. DHCP untuk hotspot. Klik IP, ingat-ingat IP hotspot. HOT ya, bukan hotspot, bukan. Hotspot. Diklik. Masuk ke server yang awal ini. Server hotspot, hot ya, HOT. Hotspot setup, diklik pilih yang VLAN hotspot, jangan sampai keliru milihnya. Terus klik next, ini IP-nya yang VLAN hotspot ya. Klik next, ini ring IP-nya, poolnya. Nanti klien Anda nyobanya dapat IP ini. Klik next. Nggak usah sertifikat, klik next, klik next. DNS-nya dikosongin aja ya. Klik next. DNS name-nya pakai huruf kecil, kita lihat settingannya. Yang ini hotspot, kita lihat. Namanya adalah hotspot min nama siswa. Hotspot min nama siswa. Hotspot huruf kecil ya, hotspot min nama siswa ya. Bukan min ya, titik ya. Kalau ingat-ingat itu salah ya. Bukan min. Ini kalau misalkan enggak, ini nanti saya revisi ya. Ini saya revisi. Ini bukan min ya, tapi titik ya. Hotspot min nama siswa. Diganti hotspot titik nama siswa. Steamstar. Huruf kecil semua ya. Kalau sudah, Anda klik next. Username-nya nama siswa, nama Anda. Steamstar. Passwordnya, sorry, kita lihat dulu ya di sini. Ini untuk login ke hotspotnya ya. Nanti ya. Username-nya Steamstar. Ya, ini kita edit ya. Kita edit. Tak tambahin di sini. Username-nya apa? Ya. Di sini ada standar premium. Oh alah. Ini username-nya ya. Kita buat dulu ya. Standar. Ada standar premium platinum, standar passwordnya 123456 ya wis 123456 ya. Klik next. Nah di sini usernya namanya standar ya, kita buat lagi ya. Double klik, ini saya copy mas, perhatikan ini saya copy, ganti menjadi premium ya, huruf kecil ya. Passwordnya sama, ini passwordnya. Kalau Anda ragu ya klik ini ya, sama kan. Terus klik apply dulu, apply baru di copy lagi. Platinum ya, passwordnya sama. Klik apply, oke. Setting hit lagi, di hidden lagi. Ada 3 user, standar, premium, platinum. Bedanya di bandwidth-nya. BW itu bandwidth, uploadnya sekian, downloadnya sekian. Gitu ya. Sekarang kita setting ya. Gitu. Oke, kita setting sekarang. Sekarang kita buat profil ya untuk tiga akun ini, standar, premium, sama platinum ya. Klik add ya, standar. Terus share usernya kita buat 5 ya. Share usernya kita buat 5. Sekarang kita
buat profil ya. Berarti tadi saya ulangi lagi ya. Ketika kita sudah buat user ini kan profilnya masih default ya. Sekarang Anda buat profil ya, gitu ya. Ini hotspot itu ada di paket soal 1 ya. Kalau Anda milih pakai soal 2 nggak ada ginian, nggak ada hotspotnya soalnya ya. Masuk ke user profil, Anda klik add ya. Anda buat profil prof, misalkan ini diganti langsung aja wis. Standar ya. Terus di sini ada share usernya, berarti membuat user profil ya. Yang kedua share usernya kita buat 5 misalkan. Berarti satu akun ketika ada orang beli voucher tadi, satu akun ini bisa di share ke 5 gitu ya. Berarti loginnya nanti loginnya pakai standar gitu Pak. Lah username password standar ini nanti bisa dipakai 5 perangkat gitu ya. Terus di sini ada rate limit. Rate limitnya kita sesuaikan dengan soal 3:3, uploadnya 3, downloadnya 3. Berarti 3M untuk uploadnya, downloadnya 3M, 3 mega ya. Ini upload download 3M ya. Kalau sudah, kita klik apply. Terus kita copy. Sekarang yang premium. Terus di sini kita ganti, kalau premium berapa? 7 ya. 7:7. 7:7. Oke. Terus kalau sudah, kita klik apply. Oke, kita copy lagi platinum. Terus ini diganti, kalau platinum 10:10. 10. Ini up to ya, nanti ketika di speed test dapatnya mungkin 9, gitu Pak, nggak apa-apa. Itu 8, gitu nggak apa-apa. Kita klik apply, oke. Profilnya sudah jadi nih. Kalau profil platinum sekian, kalau standar sekian gitu ya. Share usernya sama. Sekarang kita masuk lagi ke user. Standarnya Anda double klik. Terus masuk ke general, profilnya diganti ke standar. Ya, ini profilnya ini ada kalau Anda tadi belum buat. Kalau Anda tadi belum buat ya mohon maaf nggak ada. Standar, klik apply, oke. Yang premium juga sama. Profilnya ini loh Mas Mbak, ganti premium. Klik apply, oke. Terus yang platinum sama platinum. Klik apply, oke. Nyobanya nanti ketika sudah jadi akses poinnya, settingannya ya. Dari sini ada pertanyaan. Berarti ngatur bandwidth-nya, ngatur DHCP servernya ya melalui sini ya. Terus ngatur bandwidth-nya melalui sini, user profilnya yang di otak-atik ya. Bukan melalui queue, ini bukan ya gitu. Yang melalui queue itu adalah yang server. Itu yang server. Yang server ini kalau kita lihat di soal, server itu yang server kan belum ditentukan di sini ya. Berarti kan loss. Anggap aja nggak disetting lah. Berarti loss, nggak ada batasan lah. Unlimited lah gampangnya gitu. Oke ya. Kalau sudah selesai, kita cek hasilnya. Hasilnya gini, bukan nyobanya ya. Hasilnya gini. Kalau Anda lihat di IP pool muncul di sini. Ini miliknya hotspot. HS itu hotspot. Yang ini miliknya server. Ingat di sini poolnya harus ada 2, nggak boleh lebih. Ya, poolnya harus ada 2. Yang satu ini HS miliknya hotspot, VLAN hotspot. Yang ini miliknya VLAN SVR, VLAN server. Beda kan, ini 117, ini 16. Kalau sudah tutup, kalau Anda lihat lagi di IP DHCP server, di sini ada 2. Yang satu adalah server, yang ini adalah hotspot. Tapi yang hotspot buatnya bukan di sini, otomatis muncul di sini tapi. Buatnya bukan di sini ya. Anda lihat di sini HS pool hotspot. HS itu hotspot. Yes. Di sini juga muncul. Berarti di DHCP server itu ada 2 ya. DHCP 1 2, ini VLAN server, ini VLAN hotspot. Networknya juga sama seperti ini. Oke, listnya masih kosong soalnya belum ada yang connect ya. Lanjut, diperhatikan supaya paham. Nomor 13 sudah beres ya. Nyobanya nanti soalnya butuh suite ya, soalnya ini VLAN. Berikutnya, nomor 13 ada pertanyaan? Nanti saya revisi yang kurang-kurang tadi ya. Username-nya, profilnya belum. Nanti tak revisi, tak buatin lagi lah.
Nomor 14, konfigurasi firewall menggunakan untuk memblokir. Nah, ini kalimatnya tak lupa ya. Nomor 14. Konfigurasi firewall menggunakan untuk ya. Konfigurasi firewall untuk memblokir situs bawah ini. Menggunakan apa, Pak? Metodenya bebas ya. Anda pakai L7 boleh, pakai Veterol boleh, pakai RAW boleh, pakai TLS boleh. Iya, seperti itu ya. Ini kita pakai L7 protokol ya. TikTok, Facebook sama Instagram. TikTok, Facebook sama Instagram gitu ya. Anda boleh lihat di YouTube saya boleh. Berarti cara ngakalinya gampang. Ya, ini saya rekam supaya yang lain tahu. Berarti kabel internetnya Anda yang nancep di sini tadi loh, yang di media converter ini loh, dicabut kabel internetnya, tancepin ke komputer Anda dulu. Kalau ingin bisa internetan, tancepin ke komputer Anda. Kalau otomatis komputer Anda kan bisa internetan nih. Hanya untuk melihat internet masih bisa. Ini salah satu trik untuk bantu sampean. Pak, ini kan belum connect, Pak. Iya, kabel internetnya sampai cabut, sinang media converter tadi loh. Mencabut, cepno lo komputer sampean. Klek. Tapi komputer sampean nggak boleh disetting IP-nya. Biarkan otomatis ya. Nyala, kan bisa internetan komputernya. Sementara aja untuk lihat misalkan perintah untuk ganti UID misalkan, atau cara blokir pakai L7, kan ada skripnya itu kan. Ya, bisa. Kalau Anda nggak hafal loh ini, kalau Anda nggak hafal. Kalau Anda hafal ya nggak usah dipindah-pindah, nggak apa-apa, Anda hafal. Contoh ya seperti ini. Oke, misalkan Anda nggak hafal ya. Itu tadi ya caranya kabel internetnya pindah ke komputer Anda. Tanya, jelaskan cara blokir yang efektif dan ideal menggunakan L7 protokol mikrotik. Situs yang diblokir sebagai berikut. Contoh ya, misalkan yang pertama adalah tiktok.com ya. Yang kedua adalah facebook.com. Yang ketiga, sesuaikan sama soal ya, instagram.com. Apalagi? Kita lihat. TikTok, Facebook, Instagram. Tulisannya keliru itu ya, Instagram. Oh, benar. Oke, kalau sudah kita enter. Nah, ini contoh ya. Kita lihat. Oke. Pernah di CPU. Yes. Nah, seperti ini. Ini ada langkah-langkahnya ini. IP firewall L7 protokol ya namanya. Ini kita copy Mas, di copy ini langsung Pak. Copy kode ini ya. Copy kode ya. Terus Anda buka Winbox, Anda masuk ke terminal. Ini kan ada petunjuknya kok ini. Anda lihat di sini. Masuk ke terminal mikrotik ya. Ya udah masuk terminal. Nah, seperti ini ya. Anda paste, Pak. Klik kanan, paste. Nah, udah jadi nih. Anda nggak usah klik IP firewall, nggak usah. Kita lihat hasilnya. Ini kan ada di menu IP firewall L7 protokol ya. IP firewall L7 protokol Anda lihat. Nah, kan sudah ada di sini. Cuma masalahnya kita lihat di sini kosong reject-nya kan. Gitu. Terus gimana, Pak? Ya udah kita copy aja. Berarti ini tadi belum masuk gitu ya. Ini kita copy gini, Pak. Klik kanan, salin gitu ya. Paste. Nah, ini. Terus klik apply, oke. Nah, sudah masuk. Tapi nggak pakai petik ini ya, mohon maaf. Nggak pakai petik. Nah, gini ya. Klik apply, oke. Pastikan spasinya jangan sampai kelebihan ya. Instagram, Facebook ini juga spasinya jangan sampai kelebihan. Nggak mau nanti ya. Nah, seperti ini. Kasih plan garis tegak ya. Klik apply, oke. Beres.
Ini muncul otomatis di filter rule itu gara-gara hotspot tadi ya. Ini biarin aja. Berikutnya, tidak menjamin subdomain CDN. Kita coba aja nanti ya. Pakai Firefox ya, bukan pakai Google Chrome ya. Terus kita terapkan ini di chain forward. Kita terapkan. Ini kita klik copy kode. Nah, terus kita masuk lagi ke sini, tutup, paste lagi ya. Seret, paste. Udah. Kita cek hasilnya sekarang. Klik IP, firewall, filter rule. Ini bawah ini sudah ada. Anda double klik, kita lihat forward sudah ya. Berarti semua interface ya, nggak peduli VLAN server maupun VLAN hotspot semuanya keblokir. Semuanya, baik itu TCP maupun ICMP-nya keblokir. Advance menggunakan layer 7 protokol ya. Terus actionnya drop ya. Nanti kalau berhasil cirinya ya di sini bergerak nih, bukan 0 ya kalau berhasil. Nanti kita coba lah, kita buktikan lah. Pakai Firefox tapi ya. Kita tutup. Kita masuk ke soal. Ini udah beres ya. Sekarang kita lanjutkan yang nomor 15. Konfigurasi OSPF ya. Konfigurasi OSPF. Open Shortcut Path First. Caranya Anda masuk ke menu routing OSPF ya. Menu routing OSPF. Di sini ada beberapa tab yang perlu Anda setting, cuman 3 tab. Yang pertama adalah network, yang kedua adalah instant, yang ketiga adalah interface. Ya. Supaya membantu kita masuk ke menu IP, route ya. Klik IP, menu IP, route. Oke. Di sini Anda pilih yang DAC ya, yang DAC. Bukan DAC, Pak, yang DC maksud saya ya. Yang DC. Ini Mbak, ini diganti DC Mbak, yang DC bukan DAC, diganti DC ya. Oke, pilih Ether 1, interface-nya pilih Ether 1. Berarti Anda masuk ke OSPF, interface-nya Anda pilih dulu yang Ether 1. Ether 1, terus authentication-nya Anda pilih MD5, password-nya adalah 12345. Passwordnya adalah 12345, MD5 sudah ya. MD5 ini 12345. Kalau Anda ragu, klik setting hide. Udah bener ya ini ya. Terus udah, terus kita klik apply, oke. Kita masuk ke instant. Di instant ya. Ini Anda double klik, router ID-nya ini Anda double klik, yang default Anda double klik. Defaultnya ini Anda ganti menjadi ini, PC min nomor PC min nomor Anda misalkan 80, misalkan PC min 80. Router ID-nya Anda isi nomor Anda. Ingat ini bukan IP ya, bukan MAC tapi ID, pengenal, identification. 80 80 80 80 80. Kalau sudah klik apply, oke. Nah, seperti ini. Pak, ini kok no Pak running? Ya, belum selesai, kurang satu network. Ingat ya, saya ulangi lagi. Interface-nya Ether 1 ya. Di Ether 1 tadi yang Anda setting adalah authentication MD5, authentication key-nya, PW-nya itu 12345 sesuai dengan permintaan soal ini. Terus name-nya ini itu ada di menu sini Mas. Klik OK dulu ya. Instant, default-nya ini diganti ini. Running ini, udah ya. Beres. Terus berikutnya, ini kalau udah selesai, masuk ke network. Cari yang di sini IP route ya, cari yang DC ya, DC yang ada DC-nya. Contoh ini DAC, ini kan sudah ada nih ya. Ya, ini dimasukkan, ini tiga-tiganya dimasukkan. Pokoknya yang DS ya, yang DC, DAC, DC dimasukkan. Caranya gini, Anda double klik yang DAC dulu, double klik, Anda copy nih, saya blok, klik kanan, copy, oke. Masuk ke network, klik add, paste sini, paste, klik apply, kasih komen. Ini kan internet ya, habis di apply ya, ingat di apply dulu baru komen. Ketik internet, oke, beres. Terus yang ini sekarang, yang DC ini, yang VLAN hotspot, Anda double klik, ini di blok, klik kanan, copy, oke, masuk ke sini, ini di copy, nah ini udah muncul ya, udah muncul, ini di copy.
paste lagi, paste, klik apply. 16 itu VLAN hotspot ya, komen diganti hotspot. Oke, kita copy lagi. Sebentar, jangan di copy dulu, kita copy dulu di sini. Yang ini belum, double klik di blok. Yang 17 ini kan VLAN server ya, di copy, tutup. Ini di copy, copy, paste lagi sini, paste. Klik apply, komennya diganti server. Oke. Kita lihat di sini, IP rootnya sudah muncul di AO, ini sudah benar. Terus di sini instannya ini sudah running, yes, ini sudah benar. Ya, di sini sudah muncul, ya. Kita lihat di sini backup statusnya, terus di sini udah running, yes, networknya udah aktif, di AO-nya udah aktif. Ini berarti saya bisa ngecek router Anda nanti, bisa secara remote pakai roaming nanti ya. Oke, ini OSPF-nya udah berhasil dari menu Anda ya, dari diri Anda, belum dicoba ke orang lain nanti. Dari sini ada pertanyaan? Routingnya, ini udah berhasil ya routingnya ya. Saya tutup dulu ini, tutup, beres. Langkah berikutnya, kita lihat di sini. Sekarang setting WiFi router ya, berarti routernya udah beres. Sekarang kita tutup routernya, session disconnect. Udah. Tadi kita bilang bahwasanya nyetingnya kan satu persatu nih. Kalau routernya udah beres, sekarang kita setting ke WiFi routernya ya. Saya pindah dulu kabelnya. Sekarang WiFi router. Kalau mau nyeting WiFi router, pertama pastikan routernya udah di reset. Sudah Pak. Oke, pinter. Langkah berikutnya, kalau udah di reset, kalau nancepinnya benar, berarti di komputer sampai nyala, di situ nyala kan. Anda buka WinR ncpa.jpl, pastikan di sini tuh dapat IP, Pak. Nggak boleh ya di situ itu munculnya unidentified, nggak boleh. Cirinya benar, di sini harus dapat IP. Siapa yang ngasih IP, Pak? Yang ngasih IP routernya. Berarti router ini itu kalau Anda reset, access point maksud saya. Itu kalau Anda reset, dia otomatis kembali ke mode router namanya. Modenya di sini ada 4. Kembali ke mode router. Saya ulangi lagi ya. Berarti kalau mau nyeting ini, kalau udah di reset, mohon maaf saya nggak bisa menampilkan videonya yang ini ya. Barangkali Anda lihat tutorial ini, yang router ini loh ya. Ini kan WiFi router kan ini kan, yang ini. Yang 840 TLWR 840 ini habis di reset, itu pastikan komputer Anda dapat IP otomatis. IP-nya kalau benar 192.168.0.100. Siapa yang ngasih IP? Ya alat ini. Alat ini ada di HCP-nya, alat ini ada di HCP servernya alat ini. Kita buktikan. Ini klik kanan, Mas, perhatikan. Ini klik kanan, status. No internet. Iya, no internet kan belum ada internetnya memang. Anda klik detail. Ini IP yang Anda dapatkan wajib. Pertama kali nyeting dapat IP ini wajib. Kalau nggak dapat IP ini, mohon maaf nggak bisa, Pak. Kalau khusus bagian siswa yang milih paket 1 loh ini ya. Oke, kalau sudah seperti ini, alamatnya ini berapa, Pak? Saya mau nyeting ini, Pak. Alamatnya ini yang ini, gateway itu alamatnya ini. Berarti Anda kalau mau nyeting makhluk ini, TLWR 840, ya itu alamatnya. Oke, berarti besok fokus nggak ya. Bismillah, moga-moga lancar lah ya. Klik OK, close. Terus kita minimize, kita buka command pro, Mas. Ya. Anda ping, tadi kan IP-nya kan 192.168.0.1, 0.1 maksud saya. Anda ping dulu. Replay nggak? Kalau replay ya silakan diakses pakai web browser. Replay kan, terus Anda akses pakai web browser, terserah ini ya. Pakai Chrome boleh, pakai Firefox boleh, terserah. 192.168.0.1 / jangan lupa / enter. Kalau benar muncul login page seperti ini. Ini bawaannya, defaultnya. Oke, kalau sudah ini saya tutup dulu. Ini artinya perangkat ini TLW840 bisa disetting melalui App Store, melalui aplikasi yang ada di App Store maupun yang ada di Play Store. Namanya Ether namanya. Ya, ini loh, TP-Link Tether, maaf, TP-Link Tether. Kita tutup dulu ya ini ya, kita tutup. Passwordnya di sini adalah Anda disuruh buat password. Bukan admin bukan. Itu ada aturannya itu. Nggak boleh ada spasi, terus minimal 6 karakter. Ada huruf besar, huruf kecil. Lah, silakan ditulis Mbak ini, Mbak. Password untuk login ke TLWR840. Password untuk login ke TLWR840. Passwordnya adalah sama semua ya, saya STM ya. Steamstar123
S-nya aja yang besar. Steamsta 123. Password untuk login ke ini TLWL840. Password untuk login ke TLWL80. Kalau Anda ragu, Anda klik gambar mata ini, Mas. Nah, ini. Berarti passwordnya sama semuanya ya. Untuk login ke alatnya ini loh, bukan ke hotspotnya, bukan. Ke Anda mau nyeting alat ini, kan login dulu kan. Nah, loginnya ini. Steamsta S-nya aja yang besar 123. Sama bawahnya. Steamsta 123. Kalau Anda ragu, diklik matanya. Kalau mau di-hidden lagi, diklik matanya lagi. Klik start. Nah, udah. Ini modenya, ini nggak usah disimpan ya, tutup. Ini halaman awal, ini modenya masih mode router. Tampilannya seperti ini, menunya banyak seperti ini, Mas. Sekarang tugas Anda adalah ganti. Anda lihat di sini. Operation modenya access point. Berarti Anda masuk lagi ke sini. Wireless. Di sini kan ada maaf. Operation mode. Di sini ada access point. Nanti menunya lebih sedikit menunya. Access point, terus klik save. Oke ya. Oke. Dia akan coba restart. Kita tunggu sebentar. Oke. Passwordnya tadi apa? Steamsta 123. Steamsta 123. Enter atau klik login. Anda lihat di sini sekarang menunya lebih sedikit daripada tadi. Terus modenya, Anda lihat di sini modenya alhamdulillah sudah mode access point. Kita lihat sekarang namanya, nama wifi-nya. Anda bilang, wifi ini jenisnya apa? Ini namanya SSID ya. Wireless network name-nya diganti hotspot nama siswa ya. Ini pakai huruf kecil ya, depannya aja yang besar ya. Kita ikuti aja lah wis. Masuk ke wireless, Mbak. Anda perhatikan masuk ke wireless, diklik di sini wireless network name ini ya. Ini kan sama ya tulisannya ya, wireless network name ya. Hotspot min nama siswa, siap. Hotspot min nama siswa. Huruf besar aja ya. Nanti supaya dilihat di HP supaya muncul ya, hotspot min nama siswa, Steamsta tadi kan, Steamsta. Udah. Terus channelnya Anda pilih yang 20. Terus channel ininya Anda pilih yang 6 ya. Pilihannya ada 3 ya, terserah Anda. 1, 6 sama 11. 1, 6 sama 11. Ingat-ingat ya. 1, 6 sama 11 terserah. Contoh di sini saya 6 gitu ya, Anda berapa gitu ya. Terus ini pastikan di enable. Kalau nggak ada enable nggak aktif nanti, nggak muncul nanti nama wifi-nya gitu, Pak. Di enable terus ini SSID-nya harus dicentang gitu ya. Klik save kalau sudah. Hotspot min Steam saya save. Kita tunggu sebentar. Kalau sudah, sekarang kita cek apakah sudah ada wifi nama itu. Kita klik wifi saya ini. Gitu. Kita klik yang sini. Ini pakai Windows 11 soalnya ya, maaf. Nah, kita lihat di sini. Hotspot Steamsta kan ada ya. Tapi ingat Anda kalau milih paket soal, nanti wifi-nya nggak boleh di password. Kalau Anda pakai hotspot itu, Pak, nggak boleh di password, ya. Itu. Soalnya kan hotspotnya kan keamanannya kan melalui login page-nya nanti kan. Masa 2 kali, Pak? Orang mau connect password dulu, mau internetan login dulu, enggak. Berarti hotspotnya nggak usah di password. Dia kalau mau internet kan harus login dulu. Karena ada halaman loginnya nanti kalau hotspot ya. Ini sekarang langkah berikutnya. Udah berhasil, udah tampil nih, tapi ada gemboknya tapi ya. Langkah berikutnya kita lihat security-nya disable, berarti nggak pakai gembok, Pak. Iya, nggak pakai di password, nggak usah. Langsung internetan, nggak bisa, saya kan udah login. Kita masuk lagi ke, ke sini. Wireless security, disable wireless security. Ya, ingat-ingat. Besok supaya nggak bingung main nyarinya. Diunduin nih ya. Disable wireless security, Anda save. Tiap kali mengadakan perubahan wajib di save ya. Di save udah. Terus berikutnya instruksinya apa ini? LAN tipenya statik, gunakan IP ini untuk nge-remote nanti, untuk manajemen IP, untuk nyeting ya. 0.2 masuk ke network. Ini kan smart DHCP kan, smart IP kan, diganti ke statik, Anda ganti 0.2. Berarti Anda kalau mau nyeting ini lagi nanti ya udah, yang dipanggil bukan 0.1 tapi 0.2. Klik save. Oke. Dia restart, kita tunggu sebentar.
Kita login lagi, ini habis di restart Steam Star 123. S-nya aja yang besar ya. Kita masuk ke halaman login seperti ini. Kita lihat sekarang ini modenya sudah benar, terus security-nya sudah dihilangkan, nama hotspotnya sudah benar. Sudah. Udah ya, kita lihat lagi di sini, klik gambar sinyal apakah sudah hilang gemboknya ya. Kita lihat Javir hotspot Steam Star udah hilang kan, gemboknya udah berhasil. Udah, terus apa lagi ya? Kita lihat DHCP-nya disable. Sekarang DHCP-nya kita disable. Oke, kita lihat sekarang. Anda lihat di bagian atas ini Mas Mbak. Kita lihat ini IP-nya udah berubah otomatis, habis reset otomatis berubah 0.2. Sekarang DHCP-nya kita matiin. Di sini ada keterangannya kan, mana ya? Mau nggak ada di sini. Kita matiin ya, masuk ke DHCP server, DHCP ini. Di sini kan ada enable ya, perhatikan. Ini kan enable ya, minta tolong Anda disable. Supaya nanti yang ngasih IP routernya. Tadi kan ada VLAN server, VLAN hotspot kan. Itu nanti yang ngasih IP. Ini kita matikan aja supaya nggak crash gitu, Pak. Anda klik disable, Mas. Klik apply, save. Udah disable ya, di save. Oke, berarti router ini sudah nggak bisa ngasih IP. Nah, kalau sudah, sekarang kita coba cek. Cara nyobanya gini, masuk ke sini. Ini kita klik kanan disable, terus enable lagi. Cirinya berhasil di sini muncul unidentified gitu. Soalnya dia ini berhasil ini. Soalnya DHCP-nya udah dimatiin gitu. Dari sini paham? Oke ya, bismillah, moga-moga paham lah ya. Oke, kalau sudah sekarang saya lanjutkan. Sekarang kita nyeting ini. Kita nyeting ke manageable suite. Kalau Anda nyeting router menggunakan Winbox, kalau Anda nyeting access point menggunakan Chrome, menggunakan browser, terserah Anda. Chrome, Firefox, Mozilla, terserah. Kalau Anda nyeting suite menggunakan isi smart configuration. Berarti di komputer Anda pastikan ada makhluk ini, isi smart configuration. Kalau nggak ada di komputer Anda, itu nanti ada folder namanya bahan UKK. Di D itu ada bahan UKK. Di sini sudah ada amunisinya, mulai dari login page, CV, Debian, Chrome, Firefox, isi smart configuration, Winbox, Ultra Viewer, dan lain sebagainya. Sudah ada, tinggal Anda pakai. Sekarang saya jalankan dulu yang isi smart configuration. Oke, saya ulangi lagi ya. Kalau nyeting router menggunakan Winbox, kalau nyeting TLWR 840 menggunakan browser Chrome misalkan, Firefox misalkan, atau UC browser misalkan, Microsoft Edge misalkan. Kalau mau nyeting suite ini menggunakan aplikasi yang menggunakan utility namanya Easy Smart Configuration gitu ya. Penampakannya seperti ini. Langkah yang pertama adalah di reset dulu hasilnya ya, di reset. Habis di reset, Anda jalankan aplikasinya ini, Anda refresh, ingat di refresh dulu, pastikan muncul ya. Gitu. Kolom yang ini sebentar. Kolom ini kan ada IP address. Itu IP address-nya suite Anda. Ini kan ada 01 nih. Ini adalah IP address-nya suite Anda. Yang ini adalah IP address-nya komputer Anda. Anda kalau mau nyeting suite, saya ralat. Anda kalau nyeting suite pakai tools ini, maka Anda nggak usah nyeting IP. Paham maksud saya? Anda kalau mau nyeting suite, kalau pakai tools ini, pakai program ini, maka komputer Anda nggak usah disetting IP-nya. Bisa. Tapi kalau Anda nyeting alat ini menggunakan browser, maka komputer Anda harus disetting IP-nya sama satu network maksud saya. Satu network sama alat ini. Kalau alat ini kan 192.168.0.1 ya. Maka komputer Anda harus 0.2 atau 0.3 gitu. Oke, sekarang kita klik ya gambar orang ini, gambar user ini kita klik. Ya, diklik, username-nya admin, password-nya admin, huruf kecil semua. Klik login atau enter. Login, diklik. Nah, oke, masuk seperti ini ya. Ini saya zoom supaya kelihatan. Nah, seperti ini ya. Yang Anda setting adalah yang pertama ini, VLAN. VLAN-nya diklik. Terus Anda masuk ke 802.1Q VLAN.
Ini adalah bekasnya yang kemarin, ya, bekas yang kemarin. Ini Anda hancurkan dulu caranya. Klik disable, apply, yes. Oke. Udah beres ya, seperti ini. Terus kita pakai lagi, klik enable. Yang tadi udah hilang ya, apply, yes. Successful ya, sukses. Kan kosong nih, kita lihat lagi di soal. Ether 1 true, berarti Ether 1 nanti nyambung ke Ether 2 mikrotik ya. Itu ada petunjuknya. Nomor 2, Ether 23 switch itu anggotanya VLAN hotspot. Ingat-ingat, Ether 2 dan 3 itu anggotanya VLAN hotspot ya. Ini nanti 23 terkoneksi ke access point ini, TLWR80, port warna oranye. Dijelaskan di situ. 456 yang ada di sini itu nyambung ke komputer Anda. Berarti komputer Anda nanti nyambung ke terserah Anda, 4 boleh, 5 boleh, 6 boleh. 78 nggak digunakan. Berarti kalau ditancapin di situ otomatis nggak dapat IP. Kita setting dulu yang Ether 2. Berarti kita masuk ke sini, kita kasih nama. Namanya harus sama ya. Saya zoom dulu seperti ini. ID-nya. Tadi kan ID-nya ada 100 sama 200. 100, VLAN name-nya adalah VL HTSPT. Ya. Terus tag portnya ini adalah 1. Ini. Terus anggotanya 23 untag. Ya, kalau di Cisco itu namanya mode akses ini. Kalau ini mode true. Kalau di Cisco. Kalau di sini namanya tagged ya. Kalau sudah Anda klik apply. Yes. Oke, sukses. Sudah masuk ke tabel. Berikutnya VLAN 200 ID-nya ya. Namanya VL min SVR. Taggednya 1, pintu masuknya 1 ya, mulai dari port 1. Anggotanya menurut soal 4, 5, 6. Klik apply, yes. Oke, 78 nggak usah disetting, soalnya mintanya nggak digunakan gitu ya. Kalau sudah, kita simpan gambar disket ini. Simpan. I use to conceive, yes. Sukses. Berikutnya kita klik yang ini 802.1q PVID, diklik. Kita masukkan PVID-nya ya. Tadi ID-nya kan ada 100. Itu anggotanya port 2 dan 3, di checklist ya, dicentang. Udah 23, klik apply dulu. Yes. Oke, sekarang yang 200. 200 anggotanya adalah 4, 5, 6. Klik apply, yes. Oke, beres. Shift, yes. Udah beres. Switch-nya cuma itu aja. Kita tutup sekarang, masuk ke home. Kita tutup. Beres. Yang switch ada pertanyaan? Nggak ada ya? Oke, lanjut. Kita bahas yang virtual box. Berarti yang routernya udah beres, settingannya, syspointnya udah beres, switch-nya udah beres. Sekalian virtual box ini baru mainan Linux habis ini. Kita setting virtual box-nya dulu. Kita minimize, kita buka virtual box. Aplikasi virtual box-nya sudah ada di komputer Anda ya. Nanti diinstalin sama Mas Hatta nanti ya. Sudah ada. Saya menggunakan virtual box versi 7. 7.2.4 gitu ya. Langkah yang pertama, seperti kemarin saya demokan ke Anda, itu di komputer Anda itu ada folder namanya bahan UKK kan ya. Di sini ada Linux-nya, image-nya Linux. Anda klik kanan, Anda copy dulu Mas, di copy ya. Anda gede lagi, Anda membuat folder nama Anda Mas. New folder ya, buat folder nama Anda. Server min steamsta. Contoh, ini tadi kan namanya steamsta. Enter. Anda masuk ke folder tadi, paste Pak. Paste. Nggak boleh langsung digunakan. Nanti file aslinya nggak boleh digunakan langsung. Gitu ya. Kalau sudah selesai, ini Anda rename. Belakangnya diganti nama Anda. Nggak di rename nggak apa-apa sih. Steamsta. Steamsta. Oke, beres. Ini saya pakai madhabnya Mas Irga. Nggak usah diganti UID-nya Pak. Nggak konflik kok Pak. Oke, saya pakai itu aja dulu. Semoga aja nggak konflik ya. Kemarin dicoba kan nggak konflik gitu ya. Nggak crash gitu ya. Udah selesai seperti ini, kita tutup. Nah, sekarang kita masuk ke virtual box. Anda klik new Mas Ganteng. New. Kasih nama. Server min nama Anda. Steamsta.
Terus OS-nya Anda ganti, ini kan Microsoft ya. Anda ganti ke Linux, distribusinya variannya adalah yang Debian gitu ya. 64 bit, udah seperti ini, paham di sini ya. Udah. Nggak ada proses install nggak ada. Nggak ada proses impor, nggak pakai. Klik ini yang bawah Mas Mbak, spesifik virtual aja, diklik use exciting. Nanti ada sering-sering latihan, cepet ya jawabnya. Ini diklik gambar folder Mas Mbak. Anda cari di mana lokasi folder Anda tadi di Pak Ihya ya, add D, namanya apa Mbak? Ini tadi namanya server Steam apa nama saya Pak ini. Double klik, ini double klik Mbak, image-nya. Klik. Udah, kalau nggak ada peringatan berarti UID-nya nggak usah diganti. Klik choose, klik finish. Udah selesai. Kemarin udah tak jelaskan bahwasanya yang perlu diganti apa? RAM-nya mungkin, kalau RAM-nya kurang. Kebesarin nih Pak 2 GB Pak, ya wis kayak buat 1024 nggak apa-apa. 2 GB ya. Terus floppy-nya, ini urutan booting-nya, hard disk-nya taruh atas, diklik, ini panahnya atas Mbak, arahkan ke atas. Oke. Hard disk-nya Anda taruh atas Mas Ganteng. Ini floppy sama optikalnya nggak usah dipakai, ini nggak dipakai kan, hilangkan checklist-nya. Nah, seperti ini. Berarti yang dipakai cuma hard disk, iya, hard disk aja. Klik OK. Ya, beres ini ya. Terus networknya diklik Mas Mbak, diklik networknya, pastikan Anda milihnya di sini. Bentar, pilih yang bridge adapter ya. Bentar, adapter satunya Anda aktifkan dulu. Ini masih proses ini ya. Bentar, di bawah sini Mas, nggak boleh ada tanda pentung ya, tanda seru itu loh, nggak boleh. Bentar, ini masih proses. Pastikan ini enable-nya di checklist ya. Anda cuma butuh satu adapter aja. Terus NAT-nya diganti Mas Mbak, bridge adapter ya. Terus ini ada pilih LAN card yang nyambung komputer Anda. Saya pilih sekarang yang Ethernet, ini kan nyambung internet nih. Ya ini, oke ya, Ethernet ya. Terus di name-nya ini promise choice-nya Anda pilih yang allow all. Udah, ini ada checklist. Kalau sudah klik OK. Sudah, cukup itu aja. Sekarang kita jalankan, double klik. Nggak ada proses install-installan ini. Selama komputernya nggak error, image-nya nggak korup, langkah-langkahnya bener sampean, insya Allah aman, terus lancar gitu ya. Kita tunggu sebentar, masih proses nyala ini VM-nya. Kalau ingin memperbesar tampilan, Anda klik view virtual screen, Anda besarin, misalkan 200 nih misalkan. Nah, seperti ini. Terserah Anda buat kecil tadi nggak apa-apa, Anda besarin nggak apa-apa. Yang penting buat Anda nyaman lah gitu. Username-nya root, huruf kecil semua, root, ROT, password-nya 1 nggak kelihatan Mas Mbak. Enter. Sudah selesai. Kemarin kita bilang minimal ada 4 percobaan kan kemarin, masih ingat? Yang pertama, pastikan Linux Anda dapat IP, ada IP-nya. IP spasi A, huruf kecil. Dapat IP. Kalau nggak dapat IP seperti ini, kenapa? Soalnya ini belum tak sambungkan tadi kan. Ini belum tak sambungkan lah. Sekarang tak sambungkan sebentar. Oke, sekarang kita coba cek apakah komputer Anda ini yang anggotanya VLAN server ini yang tadi nancep ke port switch 345 tadi. 456 tadi dapat IP. Masuk ke network connection. Pastikan di sini muncul IP-nya ya, klik kanan. Pertama nggak silang sih. Kedua klik kanan status, pastikan di sini internet. Kalau di sini muncul not network address, not network access, berarti ya salah. Harus internet. Yang pertama. Yang kedua, pastikan dapat IP sesuai dengan VLAN-nya. Tadi kan VLAN server kan 172.17. Nomor rak titik sekian kan gitu, Pak. 125 tadi ya. Harus sesuai. Kita lihat. 17 sudah sesuai, 125 belakangnya 128 harus sesuai. Kalau nggak sesuai berarti salah nanti sama pengujinya, disalahkan nanti. Mbak nggak sesuai, benerin dulu Mbak gitu. Benerin lagi Mas gitu. Oke ya, beres. Lanjutnya. Kalau sudah, sekarang ini kita tutup. Linux-nya harus menggunakan IP statik. Depannya adalah 172.17. Nomor rak titik 10 kalau nggak salah. Kita lihat dulu settingannya. Linux kita lihat. Ini kan sudah beres ya VirtualBox-nya kan. Adapter bridge, server mina mahasiswa udah beres kan. Izinkan semua udah beres. Sekarang Linux Anda lihat. IP-nya harus ini 172.17 nomor rak ses titik 2. Ingat ya titik 2. Oke, berarti tadi yang di VirtualBox yang di Winbox cari fresh dulu ya, maaf.
Ini Steamstar tadi, ini admin 123 connect. IP yang dibagikan jangan mulai 2, tapi mulai, kita besarin, mulai. Nah ini loh yang IP pool. Ini kan tadi kan host mulai 2 kan. Nah, supaya nggak crash ini diganti. Misalkan mulai 5. Ganti Mbak. Pool DHCP revisi. Pool DHCP untuk VLAN server. Pool DHCP untuk VLAN server revisi gitu aja. Ini mulai ya, ini mulai 5 itu misalkan Mas ya. Soalnya 2-nya dipakai sama Linux. Soalnya kalau mulai 2 nanti crash ono klien itu 2 Mbak. Kalau sudah, ini Anda klik apply, oke. Wis aman. Nanti kalau ada klien nggak mungkin dapat 2, soalnya mulai teko 5 gitu, Pak. Terus kita ke Linux sekarang. Linuxnya pakai nyeting IP, Pak. Iya kan statis, Pak. Pak di sini ada keterangannya. Ini loh, IP address statik. Diketik manual, Pak. Harus hafal ini ya. Harus clear, huruf kecil ya. Nano ini loh harus hafal perintahnya nih. Komennya nano /etc network interface. Ini ke bawah, ini elonya dipagari Mas, Mbak. Ininya yang IPv6, ini IPv6 kan, nggak usah dipagari aja, nggak usah dihapus, pagari aja. Yang inet ini ditambahi atasnya gini, pagar interface Linux server, misalkan ya, auto enp0s3. Terus ini DHCP diganti static ya, static address. Ingat D-nya 2, S-nya 2. Linux itu cerewet, salah titik gak gelem. 192.168 itu 192.168. Maaf, Pulino iki boleh. 172.17, Mbak. Nomor rak terus 2. Tadi kan soalnya minta 2. Slash-nya 25. Maaf. Slash-nya 25. Nah, gini aja. Wis ya, kita lihat di soal ya. 172.17 nomor rak 2, ini 128 ya wis. Gateway-nya 1. Oke, siap. Oke, Linux lagi. Ini seperti ini, auto enp0s3, ifis enp0s3 ini static, address-nya itu gateway-nya ditulis, maaf, gateway. Get huruf kecil ya, gateway-nya 172.17.80.1. IP-nya VLAN server ya. Kalau sudah kita simpan, tekan F2 atau Ctrl X. F2 tekan Y, enter. Terus kita restart ya. /etc init.d networking restart. Enter. Udah, kita cek sekarang IP-A, harus ada IP-nya sekarang. Alhamdulillah sudah ada IP-nya itu. Terus langkah yang kedua, kan tak bilang kemarin, minimal 4 yang perlu dicek di Linux. Yang pertama, pastikan Linux-nya ada IP-nya. Sudah Pak, ada IP-nya. Yang kedua, kalau Linux sudah ada IP-nya, pastikan bisa ngeping ke gateway-nya. Gateway-nya adalah 80.1. 80 itu nomor Anda ya. Ping 172.17.80 nomor Anda .1. Wajib replay. Kalau nggak replay berarti ada yang salah, gitu ya. Kita lihat salahnya ada di mana, kita lihat. Ini kan nggak replay kan ya. Kita cek di IP addresses, kita lihat 172.17.80.1. Benar ya? Gitu. 172.17.80.1 benar. Gitu. Tutup, kita lihat lagi di settingannya sini. Ini sudah bridge adapter dengan Ethernet, ini sudah benar. Sudah benar. Terus pastikan allow all. Pastikan allow all. Yang di sini loh. Allow all ini loh, Pak. Bridge sudah benar, sudah benar. Oke, sudah benar. Oke. Sekarang kita coba dulu kenapa nggak bisa replay ke situ. Kita coba ngeping ke sini ya, IP config. Ini IP-nya adalah 172.174. Nah, ini. Nah, ini loh. 172.17.80 ini WiFi-nya saya matikan dulu ya supaya nggak crash. WiFi-nya saya matikan, virtual box-nya saya matikan. Oke. Ya, seperti inilah. Ini tadi IP-nya belakangnya berapa? 80.126 ya. Saya ping dari Linux mau nggak?
clear 80126. Nggak mau kan? Kalau Anda ngalami seperti ini, kita coba solusinya IP spasi A spasi FL spasi ENP0S3, enter. Di reset dulu. Terus di restart lagi. Nah ini networking spasi restart ya, enter. Udah, sekarang kita cek lagi IP A 172.168.0/25, benar. Kita coba ping lagi, clear. Kita coba ping lagi ke ini apa, ke gateway-nya, enter. Nggak mau kan ya? Kalau nggak mau, solusi yang kedua, Anda coba gini mas, besok device network setting, Anda ganti dulu ke tipe yang lain, misalkan NAT gitu ya. Oke, sudah, terus kembalikan lagi, hanya untuk mancing aja kok. Network setting, kembalikan lagi ke bridge. Oke, udah. Oke, sudah. Sekarang kita coba ngeping lagi. Nggak mau ya? Kalau nggak mau, kita coba baru mau. Nah itu tadi triknya ya. Berarti kalau nggak mau di restart Linux-nya, bukan komputernya, Linux-nya di restart kalau nggak mau. Ini alhamdulillah udah selesai. Sekarang kita coba ping ke IP-nya komputer. Tadi kan 126 nih. Wajib replay, gitu ya. Wajib replay. Kita tunggu sebentar ya. Kalau nggak replay, ya ingat, kalau nggak replay kemungkinan di komputer Anda nggak diizinkan di ping. Solusinya gimana, Pak? Solusinya gini, Pak. Ini saya stop dulu. Anda masuk ke firewall. Jadi gini. Sini masuk ke firewall. Di sini ada namanya ini. Ini Windows Defender Firewall with Advanced Security, kita coba ya. Inbound ya, inbound. Terus di sini ada new rule. Kita coba ya. Ini saya pakai cara yang tanpa mematikan Windows Security-nya ya. Portnya klik next. TCP Bentar ya. Oke ya, kalau misalkan Linux Anda belum bisa ngeping, caranya masuk ke sini menu run WF Windows Firewall dan MSC Microsoft System Configuration. Oke. Anda cari menu inbound, di sini diklik. Nanti di sini Anda cari yang settingan untuk file and printer sharing. File and printer sharing, cari yang ICMP ini ya. File and printer sharing, Anda aktifkan ini, tiga-tiganya Anda aktifkan ICMP. Yang untuk V4, IPv4. Kalau sudah, Anda tutup, terus Anda coba lagi dari Linux, Anda ping, clear, Anda ping lagi, gitu ya, mau. Jadi gara-gara paketnya memang diblokir kalau di Windows 11. Nggak tahu lah Windows 12 besok, nggak tahu lah. Stop, Ctrl C, Ctrl+C yang sebelah kiri. Kalau sudah, sekarang Anda coba. Tadi kan ada 4 ya. Berarti yang pertama pastikan dapat IP, yang kedua pastikan dapat bisa ngeping ke komputer klien, ke Windows. Yang ketiga bisa ngeping ke internet sekarang, google.com. Oke, beres. Sekarang yang keempat bisa update repo, apt update. Ya, kita cek. Kemarin udah bilang bahwasanya depannya pastikan get ya. Jangan sampai muncul ERR atau IGN depannya. Anda nggak usah nyeting repo, soalnya di image-nya ini sudah tak settingkan reponya. Itu udah beres ini, kita lihat. Sekarang kita lanjutkan. Hostname-nya diganti, server min nama siswa. Cara ganti hostname perhatikan. Itu kan namanya kan server ya, diganti. Cara gantinya gini, nano spasi /etc hostname. Hostname Pak Ihya. Hostname enter, yaitu ya, nano spasi /etc /hostname enter. Servernya ini diganti, namanya tadi apa? Server min nama siswa. Server huruf kecil aja nggak apa-apa. Min steamstar. Tadi kan gitu. F2 untuk nyimpen, F2 tekan Y enter. Terus kita restart. Init nggak kelihatan ya. Nah, init 6 enter. Restart dulu.
Sambil nunggu ini restart selesai, kita lihat instruksi berikutnya. Hostname sudah, IP sudah, terus DNS-nya kita setting ya. Tadi otomatis ya, nggak usah wis. DNS-nya nggak usah wis, nanti aja. Pastikan Linux Anda bisa ping dari udah. Sekarang Samba. Nah ini yang belum dulu pernah diajari kelas 2, cuman katanya lupa katanya dulu ya. Sekarang yang Samba. Di Samba nanti itu endingnya bisa mapping drive ya, mapping drive. Gitu ya. Anda boleh tanya AI, boleh. Komputer Anda kan sudah nyambung internet nih. Contoh ya, ini contoh lah ya. Jelaskan cara instalasi serta konfigurasi server Samba di Debian 12 ya. Dengan mode authentication. Jadi ketika direktorinya di-share, direktori yang di-share diakses user atas nama Steamsta, maka harus login dulu. Ya, lihat. Berarti nanti endingnya Sambanya itu nanti ketika sudah selesai sama pengujinya, beliau akan mengakses dari Windows Anda. Beliau bisa di remote, bisa langsung datang ke komputer Anda, dia ke Windows sampean, IP-nya Linux berapa? Sekian Pak. WinR, ngetik IP-nya Linux, double backslash itu IP-nya Linux, enter, muncul folder kan. Misalkan namanya Steamsa. Foldernya itu kalau dibuka, tek, dia login, muncul kotak login. Anda masukkan username-nya nama sampean, passwordnya sesuai dengan petunjuk itu. Oke, caranya yang pertama adalah diupdate dulu katanya gitu. Yang kedua, Sambanya diinstal, apt spasi install Samba. Kita ikutin aja. Root ini udah berubah namanya, Anda lihat itu. Root passwordnya 1. Kita install apt spasi install spasi -y spasi Samba. Enter. Nah, pastikan lancar, installnya pastikan lancar. Ini saya kecilin supaya kelihatan ya. View virtual screen ke 150%. Dia masih proses ya. Sambil nunggu ini kita baca tutorial lagi lah ya. Nanti bisa dilihat lagi video saya nih nanti ya. Kalau sudah selesai, kita cek statusnya ya. Perintahnya ini, sistem GTL status SMBD. Server Music Block, SMB itu server Music Block, D itu diamond. Udah. Terus kita tunggu dulu ya sampai selesai. Oke, ini hijau ini berarti install ya. Saya tampilannya saya besarin lah supaya Anda kelihatan nanti ya. 200 lah ya gitu. Ini saya scroll ke bawah. Oke, seperti ini. Kita tunggu sampai 100%. Ini masih progres ya. Tadi yang halaman loginnya belum ya, sekarang kita sambil ganti halaman login hotspot. Berarti kita masuk sambil nunggu ini ya. Kita masuk ke Winbox, kita klik di sini file. Ini kan kita cari di komputer kita ada nggak yang HUD RI ya, HUD RI skin. Nah ini kan ada login HUD ya. Sambil nunggu Linux-nya ya, Anda bisa sambil-sambil seperti itu. Kita ganti sekarang. Sebelum Anda ganti, pastikan connect dulu ya. Sudah muncul loginnya, maksudnya gitu. Kita coba ya. Kita coba pakai HP ya. Berarti habisnya supaya kelihatan, saya pakai kabel aja. Nah, udah selesai Sambanya ternyata.
Kalau sudah selesai sambanya sih, bentar. Sekarang kita lanjutkan lagi. Kita lihat statusnya, Mbak. Ini di copy aja, nggak apa-apa. Copy, paste. Nggak bisa paste di sini, Pak. Ya, sistem CTL status SMBD. SMBD itu server message block diamond, ya. Enter. Nah, lihat itu hijau kan running, berarti sambanya udah jalan nih. Langkah berikutnya, saya membuktikan bahwasanya AI-nya itu bener nggak ngajarinnya gitu lah ya. Add user Steamstar, kita buat user, berarti usernya namanya Steamstar tadi kan ya. Add user, oke. Oh maaf, sini. Pak, saya install OpenSSH dulu boleh Pak? Boleh hasilnya ya. Udah terlanjur ini, sambar dulu kalian ya. Oke, nggak apa-apa wis. Add user, kalau saya sih OpenSSH dulu, habis itu web server, habis itu sambar. Gitu, nggak apa-apa sih ya. Add user Steamstar. Add user Pak. Steamstar, gini ya. Enter passwordnya. Oh, sudah ada. Sudah ada. Berarti kalau sudah ada, saya ganti ya, bukan Steamstar lah ya. Steamstar 1 gitu aja wis. Steamstar 1 enter. Passwordnya soalnya minta apa? Passwordnya soalnya minta 1 ya. 1. Oke, 1. 1 enter, 1 enter. Enter. Udah. Sudah jadi usernya. Kita buat login coba ya. Login Steamstar 1 enter. Passwordnya 1 ya. Nah, berhasil kan? Berhasil buat user ini, udah berhasil login. Kita keluar dulu, exit. Kita lanjutkan, perhatikan. Buat usernya udah selesai gitu ya. Terus berikutnya kita buat directory yang mau di-share. Direktorinya itu kan ada di dalamnya user Steamstar tadi kan ya. Kita buat user dulu ya. Oke, sebentar. Saya pahami dulu ini ya. Oke. Oke, sekarang kita masuk ke user Steamstar lah. Login Steamstar 1, enter, passwordnya 1. Ya. Terus kita buat user mkdir data. Ingat ya, data misalkan ya. Enter. Sudah selesai. Kalau kita lihat lagi cd pwd. Kok cd pwd? cd data. Kita lihat pwd. Nanti direktori yang kita share, yang kita ketik nanti itu Mas, perhatikan. home slash steamstar 1 slash data ya. Berarti itu nanti yang kita share. Kita keluar dulu, exit. Berikutnya, sebentar. Kita ini change owner, merubah kepemilikan itu ya, supaya nanti miliknya Steamstar. Kita lihat dulu. cd / home Steamstar 1 enter ls spasi min l. Nah, data itu Anda lihat itu miliknya Steamstar 1, anggotanya Steamstar 1. Itu ya udah beres. Terus kita cek lagi di sebentar. Ini chmut 770, berarti nanti hasilnya rwx min gitu, Pak. Ya, orang lain nggak bisa ngakses nanti ya. Oke, siap. Kita coba chmut 770 ya, terus data. Gitu ya. Min r. Enter. Kita lihat hasilnya. Awalnya itu kan rwx, rmin x ya, gitu. Awalnya. Sekarang jadi itu rwx min soalnya 770 gitu ya. Beres. Sekarang berikutnya menambahkan user samba. Usernya kita tambahkan ya namanya Steamstar 1 gitu ya. SMP pas oke. SMP passwd ya, oke. SMP passwd. Tolong bedakan antara pwd sama passwd ya. SMP passwd min a Steamstar 1. Berarti nanti ketika diakses dari Windows, loginnya pakai ini. Steamstar 1 ya. Enter. Passwordnya 1, enter, 1, enter. Udah. Ini user untuk login ke sambanya ya. Ketika di-sharing nanti. Dari Windows mau buka foldernya nanti loh. Pakai ini ya. Terus berikutnya.
Untuk mengaktifkannya ini, oke, pakai diaktifkan barang gitu ya. Kita coba aja ya. Enable ya. SMB password min steamstar. Berarti bisa di disable gitu ya. Steamstar 1. Enable sudah aktif. Banyak ilmu ini ya sekarang. Konfigurasi Samba, kita setting sekarang. Nano /etc samba smb.conf, enter. Kita setting paling bawah sendiri ya, tekan pick down. Nah, paling bawah sendiri gini. Terus bentar, ini di bagian global pastikan modenya sudah user. Oke. Workgroup user never gitu ya. Oke. Kita install SSH dulu ya supaya saya lebih cepat ya. Nanti gini, saya tutup dulu, F2 tekan Y, enter. Ini apt install remote ini, min Y open SSH min server, enter. Oke, kita cek sudah selesai atau belum. Oke, sekarang kita setting dulu supaya rootnya bisa ngakses ya. /etc ya, terus sebentar ya, ada aturan nggak rootnya nggak boleh, sebentar. Rootnya logout remote, mana remote? Nah ini, gunakan user. Oh, gunakan user, nggak boleh pakai root. Oke, siap, berarti nggak usah tak setting. Oke, udah, sekarang saya remote sekarang ya, saya remote pakai komen prom aja. Anda pakai putih boleh, saya nggak pakai putih lah, pakai ini aja lah, SSH gini. Kalau pakai komen promnya Windows 10 Anda kan, SSH spasi steamstar 1 ya. Tadi kan ada user namanya steamstar 1 add IP-nya Linux 172.172.17 nomor rak titik Linux sampai tadi kan 2 nih, enter. Oke, yes, enter, passwordnya 1. Oke, beres. Anda masuk root, SU itu super user, enter, passwordnya 1. Oke, udah masuk root ini. Langkah berikutnya kita sesuaikan sama tutorial. Tadi mintanya kan masuk ke ini, smb.conf ya. Kita setting nano, ini dari Windows ini ya, etc samba smb.conf, enter. Anda cari yang workgroup ini ya, workgroup. Udah bener ya ini ya, workgroup. Terus security user. Anda kalau pinginnya cepet, cara gini, control backslash ya, gini, itu pencarian kayak control F gitu loh. Ketik aja di situ security, enter. Mana security-nya? Nggak kelihatan ya, ini tak geser dulu ya. Oke, control W, enter. Security itu ya, control W, enter. Sorry, kenapa replace all? Cancel. Control W, enter. Control W, enter. Control W, enter. Oh, nggak ada, berarti kita nambahin sendiri di global ya, di global. Sebentar. Nah ini global, sini kita tambahkan security. Set security user, security user map to guys, control backslash map to guys. Nggak ada ya. Nah ini ada bad user never ya, kita ganti menjadi never. Oke. Login panic ini ya, anonymous bad user, kita ganti menjadi never.
never ya. Map to guys, beres. Terus bawahnya lagi tambahkan share baru, paling bawah sendiri. Tekan pack down, kita buat baru data Steamsta 1 ya, ini. Terus path-nya, path lokasi foldernya tadi di mana? /home /steamsta 1 /data. Jangan sampai keliru lokasi direktori yang mau Anda share. Path-nya valid user yang bisa ngakses ya. Valid usernya Steamsta 1. Berarti nanti yang bisa ngakses hanya Steamsta 1. Tadi yang kita daftarkan tadi loh. SMBD spasi min A spasi Steamsta 1. Enter. Browsable berarti nanti kalau udah login foldernya bisa dijelajahi. Browsable. Browsable. Yes. Terus readable. Readable itu berarti nanti usernya habis login bisa menjelajahi folder, bisa membuat folder di situ, bisa membuat file di situ, bisa ngapus di situ, itu readable. Readable sama dengan yes. Terus read only no. Apakah hanya bisa baca? Enggak. Full, bisa ngapa-ngapain, full access. No. Terus create max gitu ya. Create max 0660 directory max 0770. Oke. Kalau sudah, sekarang kita simpan. Kita lihat di sini. Kita simpan F2, tekan Y, enter. Sekarang kita restart sistem CTL, restart, terus SMBD, enter. Beres. Satu lagi yang NMBD. Oke. Terus kita cek konfigurasinya, test pump. Ingat ya cara ngeceknya ini, test pump. Muncul di sini data Steamsta ini udah muncul ya. Ini ngecek dari si server ya. Terus kita coba akses dari komputer klien nih sekarang. WinR pastikan. Terus pastikan ngeping bisa ya. Tadi kan diping bisa ya. Coba ya tak ping ya. Sebentar. IP-nya Linux ya. 172.17. Nomor raknya .2. Replay. Terus berikutnya WinR // IP-nya Linux gitu. Soalnya di sini nggak ada DNS-nya. 172.17.80 nomor rak saya .2 enter. Assalamualaikum. Nggih, dalam Pak. Nggih. Assalamualaikum. Jadi saya waktunya rapat nih. Coba ya. Oke, boleh ditelepon nih. Assalamualaikum. Halo. Nggih, waalaikumsalam. Oh, siap. Nggih. Matur suwun. Nggih, Assalamualaikum. Steamsta 1 ya. Passwordnya tadi 1 ya. Kita klik OK. Kayak masuk seperti ini. Itu tadi ada loginnya maksudnya gitu. Di sini Anda bisa, tadi kan namanya foldernya kan data. Ya, kita coba ya, data. Kita buat folder ya, klik kanan new folder. Cerdas misalkan gitu ya. Sudah, sekarang kita coba cek di Linux-nya berhasil nggak ini? Jangan-jangan nggak nyambung Linux. Kita masuk ke Linux ini, Mas. Masuk ke sini, ls spasi min l. Nah, ini kan ada folder data kan, cd data. Kita lihat dalamnya ada nggak cerdas. Saya bersihkan layarnya dulu. Aduh. Ini bagian atas ya, ini soalnya tak besarin. Bentar ya, mouse-nya mana? Ini ls spasi min l. Nah, itu kan ada cerdas itu, Pak. Sekarang ganti mv cerdas, tak ganti misalkan galang misalkan. Galang gini, enter. Berarti foldernya cerdas tak ganti nama galang. Nanti nyambung di sini Mas Ganteng. Ya galang. Ini samba beres apa jenenge? Remote beres, mari ngono tinggal web servernya. Web servernya udah tahu kan sampean kan ya.
Anda lihat di video saya yang lain lah ya. Saya akhiri, semoga bermanfaat. Silahkan dicoba ya. Ya nanti kalau jam 11 saya belum selesai ya, kan pulang nggak apa-apa ya. Bisa akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.